memberkati malam maulid Nabi. Semua yang belum sholat setelah maulid ini Nabi ini jadi sholat. Amin. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah kedatangan Ustaz kemarin dimasuki suami saya sudah sholat. Ustaz, sholat apa Bu? Sholat Jumat. Masjidnya cantik. Hayya 'alas shalah. Gak ada yang datang. Kenapa? Karena yang azan Abdul Somad. Gak ada. Tapi coba kalau yang azan itu adalah Kapolres. Hayya 'alas shalah. Semua kapolsek hadir. Siap. Betul. Itulah pentingnya orang-orang berseragam ini hadir maulid. Alhamdulillah di Masohi. Pandang ke kanan TNI, pandang ke kiri Polri, Babinsa, Babin Kaptipmas hadir semua. Di atas kan nggak ada Pak Ustaz? Ada, dan POM ada, dan Ramil ada. Cuman mereka pakaian Ustadz. Mohon bapak-bapak TNI Polri, kalau kalian sholat Jumat, kalau kalian ke masjid, kalau kalian maulid, pakai baju seragam kalian, biar ibu-ibu ini bisa menasehati anak-anaknya. Apa kata ibu kepada anaknya? Lihat itu, polisi maulid, tentara maulid, bapakmu baru jadi satpam udah gak maulid. Oh maaf Pak satpamnya. Allahu Akbar. Bapak-bapak yang gak punya seragam bangga gak ngeliat orang berseragam ini maulid? Siapa yang berani ngejek maulid? Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Ustaz, Allah balas gak Abu Lahab yang senang ketika Nabi lahir dia bersedekah 100 juta? Allah balas. Abu Lahab punya saudara kandung namanya Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Semuanya anak Abdul Muttalib. Berapa anaknya laki-laki? 10. Dia bernazar, nanti kalau anakku lahir 10, yang satu kusembelih lehernya. Lahir anak ke-10. Itulah yang ke-10, nama anaknya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sallu ala Nabi. Aku bernazar, kalau anakku lahir 10 laki-laki, akan kusembelih 1. Lahir anak 10 laki-laki, dia tebus dengan 100 ekor onta. Tidak jadi disembelih. 1 ekor onta 50 juta, 100 ekor onta kali 50 juta, hasilnya banyak. Kalau dibelikan cendol berenang sambil minum cendol. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi paman Nabi semua itu. Paman Nabi namanya Hamzah bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat berjumpa dengan Abu Lahab. Lalu dia tanya Abu Lahab, "Hai Abu Lahab, ya, how are you today? Apa kabarmu?" Kata Abu Lahab, "Aku masuk neraka." Ayatnya jelas, "Tabbat yada abi lahabin wa tabb." Bagaimana keadaan di neraka? Kata Abu Lahab, "Khuffifa alayya fi kulli itsnin li'taqi Suwaibah." Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Aku masuk neraka, tapi azabku diringankan setiap hari Senin karena aku membebaskan Suwaibah dalam malam kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahatil atyaru tasdu bilayalil maulidi wa bariqun nur yabdu tani ahmadi. Rahatil atyaru tasdu bilayalil maulidi wa bariqun nur yabdu bima'anil ahmadi. Wa bariqun nur yabdu bima'anil ahmadi.
begitulah Allah membalas orang yang memuliakan malam maulid. Jadi kalau malam maulid ini ada orang yang senang, saya Pak Ustadz kapan aja maulid datang, tapi gak sholat, insya Allah azabnya diringankan setiap hari Senin. Jangan sampai begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Insyaallah semua yang hadir ini masuk surga. Ustaz Somad itu obral surga enak sekali. Bukan kata saya. Yang ngomong itu bukan saya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Maka semua yang hadir ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semuanya masuk surga. Ya Rasulullah, ya. Wa in zana, kalau dia berzina, wa in sarak, kalau dia mencuri, wa in zana wa in sarak, dia tetap masuk surga, tapi diobok-obok. Masukkan dulu dalam neraka, udah bersih. Neraka itu panas Pak Ustaz. Diletakkan batu kerikilnya di bawah mata kaki, diletakkan batu kerikilnya di bawah tapak kaki, mendidih otak di atas. Berapa derajat Celcius itu Pak Ustaz? Meledak Fahrenheit sama Celcius itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bi barakatil maulid, selesai maulid ini semua dosa-dosa kita diampunkan Allah. Kenapa? Mana dalilnya? Karena di dalam majelis maulid solawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asra sayyi'at, Allah tutupi 10 dosa silap kesalahan. Wa rufi'an lahu asra darajat, diangkat Allah 10 derajat tingkatan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW 1424 Hijrah 2022, Masjid Al-Muhajirin dan Masjid Bani Abdullah, Kelurahan Lesane, 19 Rabiul Awal 15 Oktober. Masya Allah, saya cuma mau lihat foto saya lebih besar dari foto Habib Rifki Al-Hamid dan Ustadz Fathuddin. Bukan salah saya, salah panitia. Begitulah orang bumi. Apa tadi Habib? Pamahanunusa memuliakan Ustadz Abdul Somad. Bagaimana supaya Abdul Somad ini nampak besar? Dibesarkan gambarnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah membalas kebaikan saudara-saudaraku sekalian. Dari Pekanbaru naik pesawat 1 jam 30 menit sampai ke Jakarta. Dari Jakarta naik pesawat 3 jam 30 menit sampai ke Ambon. Dari Ambon terbang lagi ke kemana kita kemana? Ke Namlea. Dari Namlea naik speed habis itu. Tapi Ustaz, jalannya gimana? Alhamdulillah, jalannya lancar karena saya tidur. Kata Habib Rifki, Ustaz sudah sampai. Alhamdulillah sudah sampai. Masya Allah, tabarakallah. Saudara yang dimuliakan Allah, saya sedang berada di tempat yang sangat jauh dari Pulau Sumatera. Ditanya istri saya, berapa jam bedanya Bang? Pokoknya jam kamu dan jam aku berbeda sekarang. Berbeda. Saya kirimkan foto jam saya kirim ke dia. Di sana masih jam sekian. Ya, begitulah jauh, tapi hati kita tetap dekat. Panjang umur, sehat badan. Anak saya Mizyan Azik Abdillah, Sami Ahmad Misbahi Ibadillah, dia akan datang ke masogi dan sholat di Masjid Al-Muhajirin. Anak-anak bapak yang hadir malam ini itu, anak-anak ibu yang hadir malam ini, mereka akan mengatakan, disinilah ayahmu dulu tausiah. Kata Hazik, di jalan ini. Sinilah bapakmu 20 tahun yang lalu tausiah. Kedatangan saya kemari
seorang saudara yang datang dari Pulau Sumatera menyambung tali silaturahim. Yang menyatukan kita apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau engkau bukan saudaraku satu akidah, bukan saudaraku satu agama, maka engkau pun tetap saudaraku satu negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau kita mau masohi, yang dilihat itu kesamaannya, bukan yang dilihat itu perbedaannya. Andai datang bule di sini, bule kalau perempuan, kalau laki-laki pakli, rambutnya pirang, matanya biru, yang kita lihat itu kesamaannya. Tapi dia nggak Islam Pak Ustadz, dia juga bukan orang Indonesia, bukan Islam, bukan Indonesia, tetap ada kesamaan. Dia sama-sama keturunan Nabi Adam, dia bukan keturunan monyet. Itulah yang disebut dengan ukhuwah insaniyah. Gak boleh kita aniaya, tidak boleh kita ejek. Dia sama-sama manusia. Jadi Pak Ustadz, semua manusia ini dari Adam. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam diciptakan dari tanah. Jadi bule-bule itu dari tanah, dari tanah. Orang Afrika juga dari tanah, dari tanah. Orang Indonesia dari tanah, sama. Tetangga saya dari tanah, sama. Kenapa sifatnya beda? Dia dari tanah sengketa. Tapi semua saudaraku yang ada di Masohi ini semuanya orang baik-baik semua, insya Allah. Masohi ini indah di tepi pantai, betul? Alamnya subur, saking suburnya di atas pentas bisa tumbuh bunga-bunga. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan sampai membawa beruang. Cakep. Terus apa maksud pantun Pak Ustaz? Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan sampai membawa beruang. Sudah lama saya ceramah, baru di Masohilah pohon berbuah uang. Beasiswa ditanggung Ar-Rahman, gaji guru, membangun asrama yang sudah mensupport, alhamdulillah. Abdul Somad bukan tablik akbar untuk duit orang Masohi dibawa ke Pekanbaru Riau, bukan begitu sistem Abdul Somad. Yang semua diberikan tetap dibangunkan ke pesantren yang ada di Maluku, yang ada di Masohi, yang ada di Maluku Tengah, yang ada di bumi kita. Itu untuk pendidikan anak-anak kita semua. Mereka pagi, petang, siang dan malam membaca Al-Quran di bawah bimbingan Sayyidi Al-Abid Rifki Al-Hamid. Mereka akan menjadi penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Jangan bangga dengan masjid yang besar, bangunannya sudah selesai. Siapa yang akan jadi imam? Siapa yang akan jadi khotib? Siapa yang akan jadi jamaah? Siapa yang akan memakmurkan masjid? Saya yakin dan percaya 50-100 tahun akan datang, Masjid Al-Muhajirin Masohi tetap ramai dengan sholat berjamaah. Allah Akbar. Kenapa Ustaz yakin? Karena saya melihat ada anak-anak kecil, tapi mereka tidur Pak Ustaz. Dia sip-sipan. Ibu dengan ikhlasnya menggendong anak. Kenapa ibu bawa anak? Karena ibu ingin mengajarkan dan mendapatkan doa barokah maulid, supaya anak-anak inilah nanti akan bersyahadat dan mensyahadatkan di atas muka bumi Masohi. Allahu Akbar. Bapak-bapaknya baik, ibu-ibunya baik, insya Allah. Yang sudah tua baik semua, karena malaikat maut sudah dekat. Tapi anak-anak muda kita, narkoba, ganja, sabu-sabu, terlalu banyak untuk disebutkan. Belum lagi prostitusi, LGBT, belum lagi penyakit sekuler, liberal, ateis, agnostik disebarkan melalui internet. Belum lagi yang merusak, berbagai macam kerusakan. Jangan kutuk nasib, jangan salahkan Allah. Ada jamaah yang menyalahkan Allah, salah Allah. Kenapa saya dihidupkan zaman sekarang? Kenapa saya tidak hidup zaman Nabi?